Bisa saja terjadi, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa ini adalah bentuk sebuah kewaspadaan, bahwa ini adalah bentuk sebuah keprihatinan, ini adalah bentuk sebuah keresahan diri dari orang yang masih eman terhadap Bangkalan ini. Audio Jungle. Jadi memang banyak orang yang terhenyak ternyata, banyak orang yang tidak tahu ternyata bahwa ini betul-betul ada di Kabupaten Bangkalan. Di samping juga banyak juga yang ini sudah menjadi sebuah sudah pemandangan yang biasa mungkin bagi kalangan tertentu. Khalil Dinamis, gambar ilustrasinya itu loh. Ya. Amir Hamzah. Amir Hamzah. Semakin banyak berita ini dibagikan, maka akan semakin ramai pula tempat yang diduga sebagai tempat prostitusi tersebut. Secara nalar, berita yang dirilis ini akan merangsang pembaca dan secara otomatis akan menimbulkan rasa penasaran. Dan pembaca yang tingkat libidonya tinggi maka akan segera mencoba praktek tersebut. Wow. Sisi positifnya jika Pemkab Bangkalan segera menindak penyebaran ini. Sisi negatifnya Anda telah menjadi marketing freelance untuk layanan ini. Oh. Ini Amir Hamzah. Ini bijak sekali ini ya. Memang diakui atau tidak ketika bicara masalah ini bagi yang memang libidonya luar biasa atau bagi orang-orang yang belum mempunyai keluarga gitu ya. Wah, ini hidupnya penuh dengan bayang-bayang. Membayangkan tulisan, wah gimana dan bagaimana. jadi ini apa yang dikatakan oleh Amir Hamzah ini bisa saja terjadi. Maka yang diharapkan adalah yang kedua, bagaimana segera pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk segera menertibkan itu semua. Ini yang diharapkan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh TI Lingkar Jatim ini tidak terjadi dan tidak berdampak sebagaimana kesimpulan pertama dari Amir Hamzah. Justru mudah-mudahan apa yang sudah ditulis ini berdampak dan memicu kesimpulan kedua dari Amir Hamzah, yaitu bagaimana pemerintah untuk bertindak tegas terhadap hal ini. Apalagi ini sekarang sudah jelang Ramadan gitu ya. Sekarang menjelang Ramadan. Mudah-mudahan Muhammad Mujib, Amir Hamzah setuju, yang berwenang semoga bisa segera bertindak. Wah, ini sudah banyak yang sepakat untuk mendorong pemerintah untuk bersikap tegas. Kalau itu betul adanya, ini masih meragukan ini. Dalam kurung kalau itu betul adanya. Oh, ini Muhammad Mujib berarti belum pernah dengar berarti ini. Artinya mungkin ini salah satu orang yang masih terhenyak, terkejut gitu bahwa di depan mata kita sudah ada praktek-praktek prostitusi secara vulgar gitu ya. Karena menurut cerita yang sudah ditulis di Lingkar Jatim itu memang tidak ada tandang aling-aling, ketika sudah duduk di situ langsung digeruputi dan ditawari untuk masalah itu. Tuh pemirsa, Agung Aulia Hadi, Amir Hamzah, ada dua hal antara kejadian nyata atau trik traffic marketingnya untuk mendapatkan minimal standar view reader. Ya. Agung Aulia Hadi, orah gumon sekarang mah segala cara bakal dilakukan demi traffic. Oh, iya. Bisa saja. Karena Mas Agung Aulia Hadi, sekarang ini untuk menilai itu terserah dari perspektif yang mana. Boleh, bisa saja itu yang dianggap sebuah niatan yang dianggap motif dari bagaimana TI ini melakukan kerja jurnalisnya, bagaimana TI ini melakukan kerja investigasinya, yang dilatar belakangi dengan itu. Bisa saja terjadi, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa ini adalah bentuk sebuah kewaspadaan, bahwa ini adalah bentuk sebuah keprihatinan, ini adalah bentuk sebuah keresahan diri dari orang yang masih eman terhadap Bangkalan ini.
Orang yang masih betul-betul peduli terhadap Bangkalan ini agar ini betul-betul steril. Itu tidak menutup kemungkinan juga seperti itu, Mas Aulia, Mas Agung. Tapi memang bisa saja terjadi, memang ini untuk traffic dari sebuah media, bisa saja. Dan itu konotasinya kan itu adalah hanya mengejar traffic dan segala cara dipakai gitu. Seolah-olah ini adalah sebuah langkah dan sebuah tindakan yang sangat-sangat naif sekali gitu ya. Kalau memaknai dari komentarnya Agung Aulia Hadi ini di keduanya. Ora gumun sekarang mah segala cara bakal dilakukan demi traffic. Kalimat ini justru menimbulkan kalau secara sederhana disimpulkan bisa dimaknai bahwa ini adalah sebuah langkah dan perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh media itu sangat naif sekali gitu ya. Ini maknanya semacam itu. Bisa saja semacam itu. Mungkin banyak media yang juga begitu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan, Mas Aulia Hadi, saya ulangi lagi. Tidak menutup kemungkinan, Mas Agung Aulia Hadi, bahwa itu betul-betul dilatar belakangi oleh keprihatinan pemilik media atau orang-orang yang terlibat dalam masalah ini. Juga bisa jadi juga ini bentuk dari kegelisahannya ketika melihat ini terjadi di depan mata. Itu Mas Aulia Hadi. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Lingkar Jatim ini, meskipun ada penilaian semacam itu, kita tidak bisa untuk menolak, ya, tapi ini ini salah satu penjelasan bahwa apa yang dilakukan ini mudah-mudahan berdampak positif selanjutnya terhadap konstruksi terhadap apa yang terjadi di Kabupaten Bangkalan ini, khususnya dalam konteks maraknya prostitusi kaki lima. Itu Mas Aulia Hadi ya. Sebab begini Mas Aulia Hadi, ini menarik soalnya. Kalau ini dibiarkan terus berlarut-larut, maka ini akan menjadi sebuah keberanian baru yang justru akan menimbulkan banyak tempat lagi yang akan muncul menjadi tempat-tempat praktek-praktek prostitusi kaki lima. Kalau ini dibiarkan. Menurut saya secara pribadi, kalau sudah menemukan semacam ini, pemerintah harus tegas agar tidak menyuburkan kembali hal-hal yang sama di tempat-tempat yang lain. Kalau ini dibiarkan, seolah-olah ini dibiarkan dimaklumi, terus bergerak, terus setiap malam melakukan aktivitas semacam ini dan dibiarkan seolah ini dibenarkan dan tidak ada apa-apa. Bukan tidak mungkin nanti Bangkalan ini menjadi lautan prostitusi kalau terus dibiarkan. Gitu Mas Aulia Hadi. Dan kalau itu memang dianggap sebuah keniscayaan yang semacam itu, ya sah-sah saja. Silakan saja berpendapat semacam itu. Tapi insya Allah banyak orang yang tidak sama dengan pikiran dan juga pendapat yang semacam itu. Saya memaknai kenapa para masyayikh Kabupaten Bangkalan memilih kota zikir dan selawat. Itu adalah salah satu harapan dan tujuannya, maksudul a'zamnya adalah bagaimana Bangkalan ini betul-betul menjunjung tinggi nilai-nilai agama, menjunjung tinggi moralitas. Itu apa yang saya pahami ya dari tujuan kenapa Bangkalan dari kota Salak menjadi kota zikir dan selawat. Itu ya, Agung Aulia Hadi. Abu Purnama sok tahu. Wow, Amir Hamzah. Maaf saya tidak tahu Mas. Amir Hamzah, hanya Anda yang tahu, sampai Anda tidak tahu dengan akun Anda sendiri. Iya. Abu Purnama, lagi itu mungkin bisa di-share opini dari Masnya. Mungkin bisa jadi referensi atau tambahan wawasan saya. Ya. Tolib Abdul Rahman, Amir Hamzah, selama tempat dan mucikarinya tidak dikasih tahu, berarti berita di atas itu hot. Iya. Talib. Ya, dan ayu.
Bangkalan, oh Bangkalan, kau memang sangat mempesona. Dan banyak lagi yang lainnya sampai ke bawah. Pemirsa Usik, ini luar biasa ini. Ini luar biasa. Mudah-mudahan dengan waktu singkat dan cepat gitu, pemerintah Bangkalan akan melakukan langkah-langkah tegas terhadap masalah ini. Minimal jangan sampai di depan mata gitu, di depan publik itu melakukan hal-hal yang tidak patut untuk kita lihat, tidak patut untuk kita saksikan, dan tidak patut untuk kita biarkan. Pemirsa Usik, karena Bangkalan ini kita dengar sebagai kota dzikir dan salawat, juga sebagai kota santri, kota yang betul-betul menjunjung tinggi moralitas, betul-betul menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Mudah-mudahan semua ini bisa segera berlalu dan ada tindakan tegas dari pemerintah daerah, karena kalau ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang sipil dan biasa, ini harus dilakukan oleh negara. Karena kalau masyarakat biasa yang melakukan langkah-langkah tegas ini, nanti ini juga justru akan menimbulkan persoalan-persoalan lain. Itu Mas Usik. Jadi kalau ini dibiarkan, ini saya lebih ditegaskan lagi, saya ulangi lagi. Kalau hal semacam ini dibiarkan, karena saya sendiri pernah mendengar desas-desus selama 2 hari terakhir ini, tidak hanya di situ ternyata tidak hanya di situ yang menyediakan open BO. Ada tempat-tempat lain di sekitaran kota Bangkalan ini justru yang juga sama menyediakan open BO. Tapi itu semua masih belum terkonfirmasi. Tapi mudah-mudahan dengan satu yang terkonfirmasi ini, selanjutnya ada tindakan tegas dari pemerintah Kabupaten Bangkalan dan tidak akan menyuburkan tempat-tempat lain untuk menjadi tempat praktek prostitusi kaki lima semacam ini. Karena kalau ini terus dibiarkan, saya yakinnya, kalau ini dibiarkan, saya yakinnya akan tumbuh tempat yang lain, akan hadir, akan banyak orang-orang luar Bangkalan yang datang ke sini untuk hanya bekerja untuk semacam itu. Catat itu. Kalau ini dibiarkan, bukan tidak menutup kemungkinan orang-orang di tangga kita di luar kota Bangkalan yang datang ke sini berbondong-bondong untuk menjajakan dirinya ke Kabupaten Bangkalan. Dan kalau memang itu yang diinginkan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan, biarkan saja itu. Biarkan itu. Sebab saya yakin tidak akan sampai 1 tahun kalau itu dibiarkan, tidak ada tindakan tegas oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan. Pasti akan tumbuh sampai 10 kali lipat tempat-tempat yang akan menyediakan OPBO ini, open BO ini, open booking ini. Saya yakinnya kalau ini terus dibiarkan. Tapi kalau ini ada tindakan tegas, insya Allah ini akan minimal akan mengurangi tumbuh kembangnya praktek-praktek prostitusi kaki lima ini di Kabupaten Bangkalan. Dan insya Allah kota dzikir dan salawat terus berkibar ke depan. Mudah-mudahan demikian. Pemirsa Usik, apa yang saya usik ini betul-betul memantik, dan banyak orang yang betul-betul terusik, khususnya pemerintah Kabupaten Bangkalan betul-betul terusik dan memantik kepada yang lain agar persoalan semacam ini segera selesai di Kabupaten Bangkalan. Meskipun memang prostitusi ini sebetulnya tidak akan pernah selesai sampai akhir zaman. Tapi setidaknya itu tidak dilakukan di depan publik, karena secara sosial, etika sosial dan semacamnya, semua orang yang waras, semua orang yang normal merasa tidak pantas, menilai tidak patut kalau perbuatan semacam itu dilakukan secara terang-terangan di depan publik. Gitu, Pemirsa Usik. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.